pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena meskipun kita belajar dari rumah, tapi kita tetap diberi keadaan yang baik-baik saja. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia dalam materi cerita pendek atau sering sekali disebut dengan cerpen. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun sebuah cerita pendek. Yang kedua, siswa mampu mendata unsur yang terdapat di dalam cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita pendek. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Apakah itu cerpen? Cerpen adalah karya sastra yang bersifat fiktif dan menggambarkan permasalahan sederhana yang hanya melibatkan satu orang atau beberapa orang tokoh. Disebut dengan cerpen atau cerita pendek karena dia hanya mengisahkan satu permasalahan atau peristiwa dan hanya melibatkan beberapa orang tokoh saja. Sekarang coba anak kami perhatikan contoh cerpen berikut, dibaca dengan cermat ya. Nah, setelah kalian baca cerpennya, sekarang dapatkah kalian menyebutkan berapa orang tokoh yang ada di dalam cerpen itu? Bagaimanakah watak tokoh yang digambarkan di dalam cerpen tersebut? Ya, sudah pasti tahu jawabannya ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke materinya, yaitu menentukan unsur-unsur cerpen atau unsur yang terdapat di dalam sebuah cerpen. Dalam sebuah cerita pendek terdapat unsur intrinsik atau unsur yang membangun cerita dari dalam cerita tersebut. Dan yang kedua ada unsur ekstrinsik atau unsur yang membangun dari luar cerita. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu mengenai unsur intrinsik cerita. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide cerita. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pemeran yang diceritakan di dalam cerpen itu. Tokoh menurut sifatnya ada 3. Yang pertama, tokoh protagonis atau tokoh yang bersifat baik. Yang kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh yang bersifat jahat atau buruk. Dan yang ketiga adalah tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang menjadi penengah antara tokoh baik dan tokoh jahat. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Alur maksudnya jalan cerita atau rangkaian peristiwa. Unsur yang berikutnya adalah latar. Latar ini menunjukkan tempat, waktu, dan suasana di dalam cerita. Setelah itu ada unsur watak atau sering juga disebut dengan penokohan. Cara penggambaran watak tokoh oleh pengarang itu ada 2 cara, yaitu teknik analitik dan teknik dramatik. Teknik analitik adalah penggambaran secara langsung watak tokoh itu oleh pengarang. Misalnya, si Ani sangat jahat kepada temannya. Teknik yang kedua adalah teknik dramatik. Watak tokoh tidak disebutkan di dalam cerita, tapi pembaca menyimpulkan sendiri.
dan sampai di tempat itu dia langsung marah-marah. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa watak si Budi itu tukang marah. Unsur yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang artinya cara pengarang menggambarkan tokoh. Sudut pandang ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama maksudnya pengarang masuk sebagai tokoh di dalam cerita, ditandai dengan penggunaan kata aku untuk menyebutkan tokoh. Atau sudut pandang orang ketiga adalah tokohnya adalah orang lain, pengarang hanya sebagai pengamat, ditandai dengan penggunaan kata dia atau nama untuk menunjukkan tokoh. Unsur yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca, baik secara tersurat atau langsung ditulis dalam cerita, maupun secara tersirat atau tidak langsung. Sekarang kita masuk ke unsur ekstrinsik sebuah cerpen. Unsur ekstrinsik maksudnya unsur yang membangun cerita dari luar. Ada 3 unsur ekstrinsik sebuah cerita. Yang pertama, latar belakang masyarakat, yaitu kondisi lingkungan masyarakat yang menjadi dasar seorang pengarang membuat cerita. Yang kedua adalah latar belakang penulis, yaitu faktor yang muncul dari dalam diri penulis tersebut untuk menjadi dasar sebuah cerita yang dia karang. Yang ketiga adalah nilai yang terkandung di dalam cerita. Nilai ini ada nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Nah, itulah penjelasan mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita pendek. Sekarang, Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Dikerjakan dengan baik ya. Nah, setelah mempelajari materi kita hari ini, adakah di antara anak-anak kami yang bisa menyimpulkan? Ya, kesimpulannya adalah unsur intrinsik di dalam sebuah cerita itu ada 7, yaitu tema, tokoh, latar, alur, watak, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsiknya ada latar belakang penulis, ada latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam ceritanya. Ya, sekianlah materi kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi anak-anak kami semuanya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga hari ini menyenangkan. Tetap semangat, ingat untuk jaga kesehatannya. Kalau keluar rumah, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Oke, tetap semangat. Salam sehat.